Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Marhaban ya Ramadan. Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru lovers semua. Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu diskon. Ini kan yang Mugaru lovers tunggu-tunggu. Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika dengar kata diskon. Loh, kok aku tahu sih? Ya tahulah, kan aku calon ibu juga. Bener nggak sih? Terus berapa sih diskonnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran 250.000. Yang kedua, potongan biaya pendidikan 500.000. Jadi guys, totalnya itu 750.000. Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024. Makanya, sat-set-wet-wet segera daftar di Mugaru. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di dalam aula atau masjid yang kita cintai ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Darul Arqam SMP Muhammadiyah Tigawaru tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian dan para asatid yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami membacakan susunan acara pada pembukaan kegiatan Darul Arqam pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah iftitah atau pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru kepada Al-Ustadz Agus Widianto MPD. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Anak sekalian, syukur alhamdulillah ya, saya bahagia sekali ketemu dengan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Pada pembukaan kali ini
Yang dekat dengan Al-Quran, coba dibuka Al-Qurannya, surah At-Tahrim. At-Tahrim itu surah nomor berapa ya? Juz 28 yang paling belakang, sebelum Al-Mulk ya, Al-Mulk di atasnya. Surat nomor berapa yang sudah ketemu? Berapa? Nomor 60? 66. Dibuka surah nomor 66. Dilihat 3 ayat yang paling belakang. At-Tahrim ada berapa ayat? 12. Dilihat ayat 12, 11, 10, 10, 11, 12. Sudah, coba kita baca ta'awud basmalah, masuk langsung surat 10, 11, 12, 3 ayat. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut tahta min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi surat apa? At-Tahrim. At-Tahrim itu artinya apa? At-Tahrim, yang diharamkan. Apanya yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Yang diharamkan itu madu. Ya, diharamkan madu. Madu itu haram apa halal? Madu itu haram apa halal? Haram. Halal apa haram? Halal. Maka Nabi Muhammad, karena istrinya itu ada yang tidak senang madu, kemudian beliau mengharamkan untuk beliau sendiri, saya haramkan madu untuk saya, karena untuk menyenangkan siapa? Istrinya. Itu yang kemudian ditegur oleh Allah, tidak boleh. Yang halal tetap harus halal, yang haram harus tetap haram ya. Kemudian yang kita baca tadi, yang masih bersuara, fokus dulu. Tiga surat yang kita baca tadi menceritakan tentang 3 wanita, 3 kelompok wanita atau 4 orang ya. Kelompok yang pertama ada siapa? Istrinya siapa? Nabi Nuh. Dan istrinya Nabi
Nabi Lut ayat 10. Siapa istrinya Nabi Nuh? Nuh. Istrinya Nabi Lut siapa? Lut. Maka ibu Nuh dengan ibu Lut itu adalah gambaran. Ayo fokus. Nabi Nuh dengan Nabi Lut itu punya istri yang sama-sama kafir, padahal suaminya adalah seorang nabi. Maka Nabi Lut punya anak laki-laki yang namanya siapa? Kan'an. Kan'an itu kafir apa muslim? Kafir. Jadi anak-anak kelompok pertama yang laki-laki solih, ternyata istrinya kafir, punya anak kafir. Yang kedua, ayat 11 itu menceritakan tentang siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa? Siapa namanya? Asia. Asia itu kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama tadi yang laki mukmin, perempuannya kafir. Kebalikan yang kedua, Asia itu mukmin, yang laki kafir. Siapa itu? Fir'aun. Maka Asia punya anak angkat yang namanya Nabi siapa? Yang dikenterno di Sungai Nil itu? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu muslim, bapaknya kafir, ibunya muslim, ternyata anaknya ikut muslim. Kemudian yang ketiga, ayat yang terakhir menceritakan tentang siapa? Maryam. Pertanyaannya, Maryam punya suami apa enggak? Tidak ada suami. Punya putra? Siapa putranya? Nabi Isa. Ibunya muslim tanpa bapak, punya anak muslim, yaitu Nabi Isa. Maka anak-anak sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini, halo belakang, baiknya sebuah umat baiknya sebuah kelompok, baiknya sebuah masyarakat itu ternyata yang paling menentukan itu bukan laki-lakinya, tetapi ibu perempuan yang kalian ini nanti akan menjadi calon ibu. Kenakalan dimanapun itu akan bisa terhindari ketika perempuannya itu bisa menjaga diri. Ya, coba kelompok 1, 2, 3 silakan ke sini. Ya, 1, 2, 3 ikut saya ke depan. Silakan, ayo ke depan sini. Ya, 1, 2, 3 baju putih, hitam sama sebelahnya, ya bertiga. Ya enggak apa-apa, silakan ke sini. Ayo segera, ayo silakan. Sama satunya, iya, silakan ke depan. Lewat sini, tidak usah lewat luar, langsung lewat sini. Iya. Tidak apa-apa, saya tidak marah. Sini. Ya daripada nanti mengganggu yang lain.
Silakan duduk di depan. Silakan sini. Iya. Jadi anak-anak sekalian, perempuan itu ternyata sangat menentukan baik tidaknya generasi muslim. Itu ada pada kalian. Benar. Sehingga perempuan itu disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Kalau ibunya sudah sholihah, maka anak-anaknya nanti akan mudah diarahkan untuk menjadi anak yang sholih dan sholihah. Maka anak-anak sekalian, tentu kalian hadir di sini ini yang luar biasa ya. Kalian meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, untuk khidmat kepada agama ya. Maka semoga kegiatan Darul Arqam ini ada bekas yang baik buat kita semuanya. Dan yang jelas kebaikan yang kalian miliki itu nanti berdampak kepada keluarga kalian. Maka anak-anak sekalian, semoga Darul Arqam tahun ini bisa menjadikan kita lebih baik, puasa kita bisa menjadikan orang-orang yang lebih baik, dan Al-Quran yang merupakan ciri khasnya bulan Ramadan, karena Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena Ramadan itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Surah apa itu? Al-Baqarah ayat 180 berapa? 5. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka mari anak-anak sekalian, acara Darul Arqam ini kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembukaan selesai, 3 orang ke ruangan saya. Ya. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Agus Widianto MPD atas pembukaan kegiatan Darul Arqam pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan kegiatan Darul Arqam ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi penutupan tadi bukan akhir dari segalanya ya. Jadi ini baru acara pembukaan. Setelah ini kita akan menuju ke acara inti, yaitu materi pertama tentang akidah, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Amaliyah Amini SPD. Baik, sebelum nanti Bu Amal akan menyampaikan materinya, saya ingin menginformasikan yang pertama, HP tadi yang belum mengumpulkan atau yang belum check in ya, tadi yang belum check in dan belum mengumpulkan HP, silakan ke Ustadz Fauzi sekarang juga, menemui Ustadz Fauzi di depan. Kemudian selama berlangsungnya kegiatan ini ya, atau ketika mengikuti materi, semuanya diharapkan untuk menyimak, kemudian mencatat, menulis semua yang disampaikan oleh pemateri ya. Rena sakit. Baik, semuanya sudah siap dengan alat tulis dan juga buku catatannya.
Sudah siap? Halo? Oh, di kelas. Ayo diambil dulu, 1 menit. Tanggal 27, okay. Hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2024. Kalau hijriahnya insyaallah 17 Ramadan 1445 Hijriah. 17 Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Bu Amal lebih semangat kalau kalian semangat ya. Oke, kayaknya yang sebelah sini puasa semua ya? Puasa? Puasa ya? Puasa semua? Ada yang enggak puasa? Padahal orang Islam itu wajib Orang Islam wajib Lah kok ada yang enggak puasa? Kenapa kok ada yang enggak puasa? Mokel. Masih jam berapa kok sudah mokel ini? Ada yang sudah mokel? Kalian sudah dapat berapa hari, Nak? 11? 17? Berapa hari? 16? 16 atau 15? Atau 17? 11? 16? 16? Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Amal ingin tes, melihat seberapa kalian sudah berkonsentrasi. Yang belakang sudah siap? Bu Amal punya 3 macam tepukan ya. Yang pertama adalah warna merah. Nanti kalau warna merah berarti tepuknya 1 kali. Kalau warna kuning berarti 2 kali. Kalau hijau berarti 3 kali. Siap ya? Yang samping juga harus ikut. Kalau enggak ikut nanti Bu Amal suruh tepuk sendiri. Oke. Persiapan. Merah. Kurang kompak. Merah. Kuning. Kok ada yang kelebihan? Kuning. Hijau. Merah. Hitam. Lah. Berarti kalau hitam tidak usah tepuk. Oke, sekali lagi. Merah. Hijau. Kuning. Hitam. Masih ada. Oke, insya Allah semuanya sudah fokus ya. Fokus ya. Fokus. Oke. Masih lapar apa sudah kenyang? Masih lapar. Berarti sahurnya kurang banyak ya. Oke. Materi pertama adalah materi akidah. Apa itu akidah? Yang tahu apa itu akidah? Akhlak. Akidah itu akhlak. Apa lagi? Ada yang tahu? Apa, Nak? Apa akidah itu? Apa, Nadifa? Enggak, Bu. Apa, Nak? Nobel apa? Adab. Apa lagi? Akidah. Perintah. Perilaku. Akidah.
Akidah itu apa, Mbak? Akidah yang bisa Bu Amal kasih hadiah. Akidah, apa itu akidah, yuk? Apa? Apa akidah? Siapa yang mau jawab tadi? Alikna. Apa akidah itu? Kalian SD sudah dapat materi akidah belum? Ada ya? Ada kan? Ada akidah akhlak. Nah, kalau akidah itu apa? Akidah sendiri, akhlak sendiri. Ajaran baik dalam Islam. Apa? Apa? Lah, betul. Betul. Akidah itu adalah akidah itu adalah ikatan simpul, perjanjian yang kokoh. Jadi akidah itu berasal dari kata aqdu. Jadi kenapa kalau ada orang nikah, kemudian di undangan itu ada tulisan akad nikah. Itu berarti perjanjian nikah. Lah kok kalian mau nikah nggak ada akad nikah, berarti kalian belum menikah. Karena syaratnya menikah itu ada akadnya, ada ikatannya, ada perjanjiannya. Jadi kok kalau orang menikah tidak ada akadnya, berarti belum diikat. Sama kalau kalian orang Islam semua kan? Iya. Tapi tidak berakidah berarti tidak punya ikatan. Ikatan sama siapa? Allah, betul. Jadi akidah itu mengikat kita, menyimpul kita, janji kita kepada Allah. Paham sampai sini ya? Jadi akidah itu adalah ikatan. Akidah itu perjanjian yang kokoh. Oke, sedangkan secara istilah adalah merupakan keyakinan yang dipandang benar. Nah, jadi kalau kita sudah berakidahkan Islam, berarti kita sudah memandang bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, gitu. Oke, lanjut. Oh, belum. Oh, masih dicatat. Oke. Gak kelihatan bisa maju ke depan. Yang tidak kelihatan bisa maju ke depan. Gua mau ulangi lagi. Akidah secara bahasa itu ikatan, perjanji. Akhlak itu perilaku. Nah, akhlak itu perilaku, adab, budi pekerti, itu masuk akhlak. Jadi kenapa ada pelajaran kalau kalian di SD dulu pelajarannya akidah, akhlak? Karena akidah itu sendiri, akhlak sendiri. Akidah itu yang membahas tentang keyakinan kalian, dan akhlak itu perilaku atas keyakinan yang sudah kalian yakini. Itu akidah, akhlak di situ. Oke. Ada pertanyaan lain selain akhlak? Ada? Enggak. Oke, sudah? Belum? Ya, Bapak tunggu. Materi satu nanti sampai zuhur ya? Sampai jam berapa materi satu? Sampai zuhur? Sampai jam berapa? Jam 1. Oh gitu, oke. Bu Amal kira sampai zuhur.
masih longgar, maju yang tidak kelihatan. Nah ini, akidah disebut juga tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid, apa itu tauhid? Mempercayai, apa lagi? Tauhid. Apa tauhid? Tauhid. Kalian sudah diajari tauhid kan? Sudah bertauhid kan? Loh. Sudah. Apa itu tauhid, Nak? Mempercayai apa? Mempercayai Allah, begitu? Keesaan Allah. Jadi tauhid itu berasal dari kata wahada yang artinya mengesakan. Maka kenapa kok bahasa Arab satu, bahasa Arabnya satu itu apa artinya? Esa, wahid, isnani, salasa ya. Karena wahid itu artinya satu, tunggal. Berarti tauhid itu artinya mengesakan. Mengesakan siapa? Berarti akidah itu adalah ikatan yang mempercayai bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu ya ndak punya anak, ndak punya istri, ndak punya saudara lah, ndak punya. Jadi Tuhan kita satu, hanya Allah. Nah, di sini tertuang dalam surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang bisa mengartikan? Indi bisa mengartikan? Oke, kita pecah satu-satu, kita terjemahkan satu-satu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang berkata, qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Berarti dia itu sudah mengesahkan Allah, sudah berakidahkan Allah. Sumastaqamu, kemudian dia berpegang teguh pada itu. Jadi dia sudah punya keyakinan bahwa Robnya adalah Allah. Dia sudah yakin, dia sudah percaya bahwa Tuhannya hanya Allah. Sumastaqamu tatanazzalul malaikah, kemudian malaikat itu turun. Kemudian berkata, la takhaf wa la tahzan. Takhaf apa takhaf? Jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, wa abshiru, tapi bergembiralah karena surga itu sudah dijanjikan kepadamu. Jadi kalau kalian sudah sudah berakidahkan Islam, sudah mengesahkan Allah, maka surga itu sudah dijanjikan kepada kalian. Sampai sini paham? Kok kayaknya enggak fokus ya? Paham? Merah. Ya, masih ada yang tertinggal. Kuning, hijau, merah, hitam. Iya, alhamdulillah. Yang belakang itu kayaknya kecelik itu. Oke, mau lanjut ya. Sampai sini paham ya, Nak ya? Oke, tujuan mempelajari akidah, mengetahui petunjuk hidup yang benar. Mengetahui petunjuk hidup yang Islam itu benar enggak? Benar ya? Islam itu benar? Dan kalian yakin sudah benar? Ada yang belum yakin?
yang belum yakin kalau Islam itu belum benar, Islam itu benar? Yakin ya? Yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Terhindar dari perilaku yang dibenci oleh Allah. Contohnya apa perilaku yang dibenci Allah? Perilaku yang dibenci Allah contohnya apa? Pacaran, ya betul. Apa lagi? Judi, ya betul. Apa lagi? Maksiat, apa lagi? Jedak-jeduk apa? Kesurupan apa? Menusuk temannya dari belakang, mati dong. Berarti menusuk itu berarti membunuh ya, membunuh. Gak boleh, gak boleh. Mengganggu orang sholat, betul. Apa lagi? Syirik, apa lagi? Gibah, apa lagi? Zina, apa lagi? Berbohong, apa lagi? Sumpah yang tidak sesuai sumpahnya, berarti mengingkari janji. Oke. Mengingkari? Ya, berarti banyak sekali contoh-contoh perilaku yang dibenci oleh Allah ya. Ya. Mencuri uang, iya, mencuri uang juga. Ya. Jadi tujuan kita berakidah agar kita itu punya pedoman bahwa sikap-sikap tadi yang kalian contohkan itu tidak dibenarkan oleh agama dan itu dibenci oleh Allah. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke iman. Iman. Iman itu artinya percaya secara bahasa. Secara bahasa itu iman artinya percaya. Secara istilah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalian sudah beriman kan? Sudah yakin dalam hati? Sudah diucapkan dengan lisan? Mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyi 2 kalimat syahadat? Tepuk tangan untuk kalian. Oke, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan ini perbuatan apa? Perbuatan baik, perbuatan yang sudah ditentukan. Contoh, sholat. Sudah sholat semua kan? Sudah sholat 5 waktu semua? Ada yang masih bolong-bolong? Bagi kalian yang sudah balik itu berarti yang sudah balik itu berarti yang sudah apa nak? Sudah? Nikah. Yang balik itu yang sudah apa? Yang sudah balik. Perempuan yang sudah balik itu tandanya sudah menstruasi. Yang sudah menstruasi berarti di situ wajib hukumnya bagi kalian untuk mengerjakan sholat. Kalau tidak sholat maka kalian berdosa karena itu sudah kewajiban. Walaupun ngantuk tetap diusahakan untuk sholat.
Ya, oke. Iman. Iman itu ada berapa iman? Macam-macam iman ada? 6. 1. Iman kepada 2. Iman kepada 3. Iman kepada kitab dulu atau rasul dulu? Kitab dulu atau rasul dulu? Kitab dulu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. 5. Iman kepada 5. Iman kepada apa? Hari kiamat. 6. Iman kepada kodok dan qadar. Oke, sekarang Islam. Islam secara bahasa itu berarti selamat, damai. Jadi kalau kalian berislam, beragamakan Islam, insya Allah kalian akan selamat dari apa? Selamat dari apa? Selamat dari api neraka. Siapa di sini yang mau masuk surga? Yang mau masuk sumur? Nggak ada ya, nggak ada. Masuk surga semua ya, insya Allah ya. Karena sudah beragamakan Islam. Oke, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Syahadat. Sudah bersyahadat? Kapan kalian bersyahadat? Barusan? TK? Dari lahir. Oe itu sudah bersyahadat ya? Keluar oe bersyahadat. Gitu. Gitu tah? Masa oe bersyahadat? Ya, terus syahadat yang kedua. Salat 3. Zakat 4. Puasa 5. Haji. Yang 1 syahadat sudah. Yang kedua salat sudah ya? Sudah. 3 zakat. Sudah berzakat? Ada yang belum zakat fitrah di sini? Belum? Oh iya, nanti di TU ya di bawah ya. Zakat. Puasa, sudah puasa semua ya? Ada yang masih bolong-bolong puasanya? Puasa 1 bulan penuh ya? Enggak. Oh iya, halangan puasa. Kemudian haji. Semoga nanti kita bisa berhaji bersama ya. Amin. Oke, kemudian ada ihsan. Ihsan itu perilaku yang baik. Ihsan itu perilaku yang contohnya apa? Loh, kok gak pernah berbuat baik ini gimana? Contohnya orang berbuat baik apa, Nak? Memberi siapa? Memberi fakir miskin, memberi temannya, ngasih temannya. Apalagi? Membantu orang tua. Apalagi? Sudah pernah berbuat baik? Iva sudah pernah berbuat baik? Apa berbuat baiknya? Membantu orang tua. Apa lagi? Membantu orang, berbagi takjil. Oke, apa lagi? Apa ya? Menabung. Apa lagi? Membantu teman saat kesusahan. Membantu teman saat kesusahan. Apa lagi? Hah? Mendukung Palestina. Ya. Siapa di sini pendukungnya Palestina?
saudara sesama muslim. Jadi kita wajib mendukungnya. Kalau kita tidak punya kekuatan, kita punya doa. Kita wajib mendoakan, karena itu saudara kita. Merah, nggak fokus, merah, 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 hitam. Oke, kemudian ada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Ada yang tahu contohnya sifat wajib bagi Allah itu apa? Asmaul Husna? Bukan. Asmaul Husna itu nama-nama baik bagi Allah. Kalau sifatnya itu ada kekal ya. Contoh, wujud, muhalafatul, qiyamuhu, wahdaniyah, sini yang hafal maju ke depan. Nunjuk dirinya sendiri. Saya Bu, jangan nunjuk temannya. Yuk, bisa yuk. Ayo siapa yang hafal sifat wajib bagi Allah? Mungkin nanti di sini akan ada pertanyaan nanti ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa jawab, kalian nanti akan dapat voucher. Oh my god, enak kan dapat voucher ya? Voucher belanja. Yang hafal maju ke depan. Ya, malu-malu. Sifat mustahil itu berarti sifat yang tidak ada pada Allah. Kebalikannya berarti ya, tanda kuasa Allah. Oke, iman kepada Allah berarti kita beriman akan adanya Allah, bahwa Allah itu Tuhan dan sesembahan yang wajib kita percayai, yang wajib kita sembah, yang wajib kita berlindung hanya kepadanya, yang wajib kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Oke, lanjut. Iman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? Malaikat ada? Malaikat ada 10. Siapa yang sudah pernah bertemu malaikat? Ada malaikat Jibril. Sudah bertemu Jibril? Sudah bertemu Jibril? Kelas 7. Ya, ada Jibril, ada Mikail ya. Ya, berarti sekolah kita dikelilingi malaikat. Oke, Jibril tugasnya memberi wahyu, menyampaikan wahyu. Jibril, Mikail pembagi rizki, Israel mencabut nyawa. Yang sudah pernah bertemu malaikat Israel? Ada yang punya cita-cita bertemu Israel? Ya, walaupun kita tidak bercita-cita, pasti kita akan menemui malaikat Israel. Oke. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet? Sangkakala, jangan trompet ya. Kalau trompet nanti tahun baru. Malaikatnya niup trompet tahun baru.
kanannya dikubur. Raqib Atid yang ada di kanan kiri kalian. Jadi kanan kiri kalian tuh ada malaikatnya. Jadi kalau kalian ngerame sendiri, lah itu dicatat sama malaikat Atid. Oh ini Malva rame sendiri, Iva rame sendiri, gitu. Nabila rame sendiri. Lah itu dicatat sama malaikat Atid. Tapi kalau orang yang memperhatikan, oh ya Diva ini memperhatikan, malaikat Raqib yang akan mencatat. Centang. Lita memperhatikan, oh ya dicatat sama malaikat Raqib. Ya. Jadi setiap perbuatan kalian itu ada catatannya. Kalian ngantuk dicatat, kalian rame dicatat, kalian berbohong dicatat, kalian mencatat materi, nah dicatat. Lanjut, iman kepada kitab Allah. Kitab Allah ada berapa nak? Ada 4. 1 Zabur, kemudian ada Taurat, kemudian ada Injil, yang terakhir Al-Quran. Itu merupakan kitab terakhir, kitab penyempurna dan kitab kita sebagai umat Islam. Iman kepada Rasul Allah. Siapa yang hafal? Ada berapa nabi yang perlu kita ketahui? 25. Hafal? Ada yang hafal? Adam, Idris, Ismail. Lah, gak hafal? Ada yang hafal? Ada. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita umat Islam ya. Jadi dulu itu kalau kalian masuk TPQ, siapa yang dulu pernah masuk TPQ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak sampai separuh ya ini yang masuk TPQ ya. Kalau dulu kalian masuk TPQ, termasuk Bu Amal dulu waktu di TPQ itu diajari lagu-lagunya rukun Islam, lagunya rukun iman, lagunya malaikat, lagunya rasul-rasul. Sampai sekarang alhamdulillah masih hafal ya. Karena anak kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Kalau orang tua itu belajar bagaikan mengukir di atas air ya, jadi susah hafalnya. Jadi kalian mumpung masih muda, kalian masih muda apa sudah tua? Siapa yang mengaku sudah tua angkat tangan? Masih muda semua ya? Berarti kalian yang mengaku masih muda, kalian harus bersungguh-sungguh belajar. Kalian harus getu belajarnya, harus semangat belajarnya. Karena besok kalau kalian sudah tidak muda lagi, kalian lebih susah untuk belajar. Lah kalau kalian di waktu muda ini sudah males belajarnya, waktunya materi kok ngomong aja, waktunya pelajaran nggak memperhatikan gurunya, lah bisa jadi besok waktu kalian sudah tidak muda itu lebih parah daripada ini. Bisa aja jadi.
Ya. Jadi kalau kalian mau dapat ilmu, mau pinter, itu kalian harus bersungguh-sungguh. Bukan hanya di kelas, bukan hanya di ruangan masjid ini, tapi dimanapun kalau kalian ingin belajar, kalian harus bersungguh-sungguh. Belajar apapun itu harus bersungguh-sungguh. Oke, lanjut. Iman kepada hari kiamat. Berarti kita percaya bahwa besok itu akan ada hari besar. Hari di mana orang-orang, hewan-hewan, semua makhluk hidup itu akan termasuk orang-orang yang sudah meninggal itu nanti akan dibangkit dan dikumpulkan di padang kemudian apanya yang ditimbang? Amal. Apanya yang ditimbang? Amalannya. Jadi bukan berat badannya yang ditimbang, tapi amalannya, amalan baiknya, amalan buruknya. Itu yang akan ditimbang. Kalau misalkan kalian lebih banyak amal buruknya, bagaimana? Masuk neraka? Nggak masuk surga? Nggak. Mau masuk neraka aja? Nggak mau ya? Ya. Jadi cara untuk menghapus dosa-dosa kalian itu nanti kalian akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Yang belakang masih fokus ya? Merah, 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 merah. Ada yang belum tepuk? Merah, 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 hijau, kuning, hitam. Iya. Oke, iman kepada hari kiamat. Lanjut. Iman kepada kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu merupakan ketentuan atau takdir yang ditakdirkan kepada kita. Di sini ada yang pernah mendapat takdir buruk? Ada yang pernah mendapat takdir buruk? Takdir buruk. Pernah mendapat takdir buruk? Bu, aku hari ini kok apes. Aku datang telat, dihukum Pak Arul, masih dihukum anak IPM karena nggak pakai bed. Kemudian masuk kelas dihukum sama Pak Arif. Di masjid dihukum lagi sama takmir. Ada yang kayak gitu? Hari ini kok apes banget Bu, ada. Jadi nak, sejatinya takdir kalian tuh sebenarnya baik semua. Takdir kalian sebenarnya baik. Yang bisa merubah takdir siapa? Kalian sendiri. Kalau kalian bisa berusaha baik, maka takdirnya akan baik. Berusaha bangun pagi, berusaha datang lebih awal, berusaha untuk tenang, tertib di masjid. Nah, itu usaha dari kalian. Nanti yang merubah adalah Allah. Jadi usaha dulu agar takdir buruk kita itu bisa berubah. Padahal itu tadi, takdir itu sebenarnya kita sudah ditakdirkan baik oleh Allah. Oke, lanjut. Perbuatan yang merusak iman. Nah, ini contohnya adalah nifak atau munafik. Apa itu munafik? Bermuka dua. Mukanya ada dua. Ya, di dalamnya berkata A, di luar berkata B. Jadi misalkan Iva itu nggak suka sama Aje, tapi di luarnya tuh sewenang, ya Allah kamu itu lo cantik Je, kamu tuh berbaik hati memang sama saya, tapi sebenarnya
mangkel gitu ya. Nah, padahal ada yang mengatakan berbicaralah jujur walaupun itu pahit, karena saking pentingnya jujur dan saking berbahayanya berbohong, berbahayanya bermuka dua, berbahayanya orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik: 1, apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar, apabila diberi amanah khianat. Jadi kalau yang mau berbicara itu harus jujur. Kalau yang diberi amanah harus amanah, tidak boleh khianat. Kalau sudah berjanji ya tidak boleh diingkari. Maka kenapa kok dalam Islam itu kalau berjanji itu harus bilang insya Allah, karena tidak ada yang tahu kejadian setelah ini itu bagaimana. Bisa aja setelah ini Aceh itu tiba-tiba pulang, nggak bisa ikut materi kedua. Lah itu di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita. Lanjut, ada ria. Ria itu apa, Nak? Sombong. Ya, ria itu pamer ya. Ria itu pamer, memamerkan kebaikannya atau memamerkan apa yang dia punya. Di sini siapa yang suka pamer? Gak ada ya? Gak ada kan? Siswa Mugaru itu memang berlapang dada, memang berbaik hati, tidak ada yang sombong, tidak ada yang ria, tidak ada yang suka pamer. Jadi misal kalian di masjid, kemudian ada wali kelas kalian, wah mumpung ada wali kelas nih, sholatnya dilama-lamakan, baca Qur'annya difasih-fasihkan, padahal biasanya nggak kayak gitu. Itu termasuk contoh ria. Yaitu syirik. Syirik itu artinya menduakan Allah. Jadi kalau kamu lebih cinta sama pacarmu dibanding sama Allah, itu syirik. Kamu lebih cinta HP-mu daripada Allah, itu syirik. Syirik itu masuk neraka enggak? Dosa tidak? Ada cerita, ada yang mau ngomong sendiri, Bamal suruh gantian cerita di depan. Nanti ada waktunya ngomong sendiri ya. Kalau kalian mau ngomong, ganti Bu Amal di depan. Cerita tentang syirik. Ada 2 orang yang karena lalat, karena seekor lalat. Kalian tahu lalat? Lalat itu kan kecil banget ya. Itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Kok bisa? Lah ini Rasulullah sendiri yang bilang. Akhirnya para sahabat tuh bertanya, kok bisa ya Rasulullah seekor lalat bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka? Ceritanya ada 2 orang pemuda.
Anggaplah si A dan si B. Dia melakukan sebuah perjalanan. Di tengah-tengah itu dia akan melewati sebuah kaum, sebuah desa, sebuah kelompok yang di situ ada berhala. Berhala itu patung. Ada patung, ada berhala yang biasa dia sembah. Lah, syarat untuk masuk, untuk lewat ke sebuah daerah itu, untuk masuk ke sebuah kaum itu harus membawa sebuah persembahan. Nah, jadi si A sama si B itu jalan. Kemudian dicegat sama kaum itu. Dicegat. Kalau kamu mau lewat sini, maka kamu harus menyerahkan sebuah persembahan untuk berhala. Lah, si A lah, yang ditanyain si A dulu. Kemudian si A menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk dijadikan persembahan. Akhirnya si kaum itu bilang lagi, kasihlah berhala itu persembahan walaupun seekor lalat. Akhirnya si A itu mengambil lalat, dan si lalat itu dibuat persembahan untuk berhala. Akhirnya masuklah si A itu ke sebuah kaum atau ke sebuah desa itu dengan selamat. Si B ditanya lagi, ayo kamu mana persembahanmu? Akhirnya si B bilang, saya tidak akan memberikan persembahan itu selain untuk Allah. Akhirnya si B itu kepalanya dipenggal karena tidak memberikan persembahan. Lah, dari sini si A itu berbuat apa? Syirik. Akhirnya syirik masuk ke neraka. Dan si B yang sudah membentengi dirinya dengan akidah yang kuat, dengan akidah yang kokoh, tidak memberikan persembahan kepada berhala, yang akhirnya dipenggal lehernya, dia akhirnya mati syahid dan masuk surga. Padahal itu sebuah atau seekor lalat. Nah, kalau zaman sekarang itu banyak orang Islam itu disuruh untuk masuk gereja, masuk ke gereja, disuruh ikut peribadatannya, kemudian nanti dikasih sembako, dikasih uang. Kalian mau? Uangnya mau? Uangnya mau? Sembakonya mau? Disuruh ibadah mau? Itulah pentingnya akidah, pentingnya keimanan, pentingnya iman, pentingnya Islam, pentingnya akidah, agar kita tidak tergelincir pada kesesatan. Begitu ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Amal review dulu. Akidah tadi apa artinya? Ikatan. Apa lagi? Perjanjian. Simpul. Oke, betul. Kalau iman itu apa? Percaya. Secara istilah, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau Islam artinya selamat atau
berbuat yang baik. Oke, iman ada 6. Iman kepada kitab, Rasul, qada dan qadar. Kalau Islam ada 6 apa 5? 6 apa 5? 5. 1 2 3 4 5. Malaikat ada berapa? 10. Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui ada 25. Salah satu contoh perbuatan perusak iman, syirik, riya, munafik. Oke, sudah ya? Sudah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian dari Bu Amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai materi 1 ya. Ini tadi materinya tentang apa, Nak? Akidah. Semuanya semangat ya mengikuti materinya. Semangat ya. Sampai sekarang masih semangat? Apa-apa? Masih semangat? Oke, coba tepuk 1. Kurang semangat lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Nah, Bu Silvi punya tepuk lagi nih. Nah, kalau Bu Silvi bilang tepuk 1, ya, berarti kalian tepuknya gini. Gimana nih? Gini. Nah, ya. Tepuk 1. Lagi tepuk 1. Tepuk 1. Nah, bisa ya? Nah, sekarang tepuk 2. Tepuk 2, perhatikan dulu. Kurang fokus ini. Kan tadi kan yang diajari kan baru tepuk 1 ya. Tepuk 2-nya belum. Ya. Tepuk 2. Lagi ya. Tepuk 2. Lagi tepuk 2. Yang belakang nggak fokus ini. Tepuk 2. Ada yang tepuk 2 itu gini. Terus diem. Nggak fokus ini. Lagi ya. Tepuk 2. Gimana? Tepuk 2. Nah, tepuk 1. Nah, sudah lupa. Tepuk 1. Lagi tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Ayo kamu. Tepuk 1, 2. Tepuk coba yang sebelah kanan dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Tepuk 2, 2, 1. Yang sebelah kiri ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Ayo kana. Lagi. Tepuk 1, 2. Nah, tepuk yang terakhir ini. Tepuk 3. Tepuk 3.
Ya. Oke. Lagi ya. Tepuk 3. Tepuknya ada berapa? Ada berapa tepuknya? Ada 3. Tepuk 3. Nah. Coba yang sebelah kanan, tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3, 2, 1. Oke. Nah, coba sekarang kalian perhatikan temannya. Kalau misalkan ada temannya yang salah, kalian tunjuk, ya. Kalau ada temannya yang salah, kalian tunjuk. Oke. Tepuk 1. Ada yang salah? Oke, maju nak, maju dulu nak. Gak apa-apa, nanti dicarikan teman sama Bu Silvi. Ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ada temannya yang salah? Belum maju. Maju dulu nak, maju. Maju ayo. Maju dulu. Siapa yang salah? Punya teman rep. Ayo maju nak. Maju. Ayo. Dua. Butuh teman lagi nggak? Hah? Apa sudah cukup berdua? Ya, satu lagi ya. Apa? Oke, lagi ya. Tepuk 1. Ayo konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nanti nemenin mereka yang di depan. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Ya, nggak ada yang salah ya. Siapa? Kesha itu yang mana? Oh iya, ayo maju nak, maju. Oke. Dah. Kita kasih pertanyaan ya. Iya. Ya. Yang bisa menjawab nanti boleh duduk dulu. Nah, tadi kalau kalian perhatikan tadi ya, Bu Amal tadi menjelaskan tentang orang yang munafik ya. Coba sebutkan ciri-ciri orang yang munafik. Yang bisa? Kesha dulu. Nih. Kesha dulu. Apa ya? Jika berjanji ya diingkari. Jika berkata ya dusta. Iya gak sih? Jika jika diberi amanat, ya
Boleh duduk. Nah, tepuk keren. Tepuk keren. Keren. Nah, tepuk keren. Nah. Oke ya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke, sebelumnya Bu Silvi mau ngetes yang duduk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Oke, nah pertanyaan yang kedua. Oke, yang susah. Oke. Oke. Sebutkan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul. Bisa? Hah? Sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ada 4. Disebutkan 4-4-nya. Coba. Sidik, Fatona, Tablik, Satu lagi. Amanat. Oke, mana tepuknya? Mana tepuknya? Sendirian. Ada yang mau nemenin? Apa? Ya. Nah, 1 pertanyaan lagi buat. Oke. Yang susah ini. Susah. Nah. Nabi rek. Nabi yang punya kelebihan melunakkan besi. Bukan. Nah, kita hitung ya. Kalau gagal berarti masih berdiri, oke? 1, 2, 2/4, 2/2, 3. Wah. Tetap berdiri ya. Oke. Ya. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya kepada siapa namanya? Jasmine. Ya. Oke. Barangkali di sini teman-teman ada yang mau bertanya. Bebas pertanyaannya buat Mbak Jasmine. Oke. Boleh angkat tangannya? Arti dari surat Al-Baqarah. Gampang loh. Sapi betina. Betul apa betul? Oh salah. Mana tepuknya? Gimana? Tepuk keren. Oke, sekarang jam berapa sekarang? Oke.
Setelah ini persiapan untuk sholat duha ya. Oke, setelah ini ambil wudhu, kemudian sholat duha anak.